Merokok mati, nggak merokok itu juga mati. Jadi lebih baik kita merokok sampai mati. Nah, itu mindset memble yang saya bilang seperti itulah teman-teman, yang sampai sekarang itu masih populer mungkin di kalangan para perokok. Yo, selamat datang di channel saya di Bukan Sekadar Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan nge-share pengalaman saya dan cara saya itu bisa berhenti permanen, berhenti merokok, teman-teman. Bagaimana kelanjutan dan cara yang ampuh buat bisa berhenti merokok, silahkan disimak. Ya, kita semua teman-teman ini sudah mengetahui dan sudah rata-rata paham lah tentang bahayanya merokok tersebut, efek negatifnya apa dan efek positifnya apa, ya seperti itu teman-teman. Tapi gue di sini bercerita bukan untuk menceramahi Anda dan lu sekalian. Di sini saya datang dan bercerita untuk bagaimana cara saya bisa berhenti merokok, tips saya bisa berhenti merokok, dan agar menjadi sebuah contoh dan sebuah sebuah motivasi bersama buat untuk menuju hal yang positif seperti berhenti merokok. Saya akhirnya bisa benar-benar berhenti merokok permanen dan sudah jalan sekitar berapa tahun ini ya? Sudah hampir 4 tahun kalau nggak salah teman-teman. Saya sudah bisa berhenti merokok dan sangat banyak dan sangat mengerikan sekali manfaatnya teman-teman. Seperti itu, manfaatnya itu luar biasa. Yang jelasnya itu dari segi keuangan itu luar biasa, dari segi kesehatan terasa nampak. Dulunya saya sangat kurus teman-teman. Sekarang ini sudah lumayan berisi. Yang minimal bakal naik berat badan dan nafsu makan itu akan meningkat. Saya awalnya itu merokok di usia sekitar 14-15 tahun. Pokoknya di kelas 3 SMP apa kelas 2 SMP seperti itu teman-teman. Awalnya itu ya sama awalnya kita coba-coba dulu biar kelihatan keren, gagah kan, ganteng, kambing. Biar terlihat gimana gitu kan. Ternyata ya lama-lama satu batang satu hari, 2 batang satu hari, lama-lama ujung-ujungnya bablas juga, akhirnya 1 bungkus sehari. Bahkan terakhir kali itu ketika saya sudah kerja kemarin itu sampai 2 bungkus. Pernah juga kalau ketika nongkrong itu bisa nambah hingga 3 bungkus teman-teman. Ngeri bener, serem merokok ini. Kita ke problemnya itu kalau saya ya, kita beda-beda problem, beda-beda case ya. Kalau saya dulu di problem itu ketika saya melihat langsung orang di rumah sakit itu yang paru-parunya itu rusak teman-teman. Pas pada masa itu anak saya kebetulan juga lagi masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia lagi terdiagnosa terkena epilepsi atau step itu, kejang-kejang seperti itu teman-teman. Di samping anak saya itu ada pasien lain yang paru-parunya itu rusak sampai dimasukin selang ke hidungnya ini dan keluarlah cairan itu ke kayak seperti tabung infus itulah, pokoknya ada darah yang keluar dari hidung, yang dari paru-paru itu. Saya tanya juga, sempat nanya dulu kan ke susternya, ini pasien apa? Ternyata pasien paru-paru tingkat akut yang sudah rusak. Seperti itu teman-teman. Itu membuat saya mikir, kalau kelak saya seperti itu gimana coba itu kan, mana anak saya masih kecil gitu, mana keuangan belum stabil gitu, seperti itu teman-teman. Jadi saya mulai mikir buat kesehatan, dan saya mikirnya untuk diri saya sendiri seperti itu teman-teman. Dan tentunya pastinya yang membuat saya sadar itu ya, Anda semua tentunya pengen hidup panjang. Oke, kalau merokok mungkin tidak ada jaminan dalam berhenti merokok itu membuat kita tetap berusia dan berumur panjang. Tapi meminimalisir kita agar terkena penyakit, karena kan otomatis tubuh kita tidak kita sakiti terus-menerus seperti itu teman-teman, dan menjadi sehat lah. Insya Allah mudah-mudahan sehat seperti itu. Punya komunitas yang bilang merokok mati, nggak merokok itu juga mati. Jadi lebih baik kita merokok sampai mati. Nah, itu mindset memble yang saya bilang seperti itulah teman-teman, yang sampai sekarang itu masih populer mungkin di kalangan para perokok. Kita langsung ke resolusi ya, langsung ke pembahasan langkah-langkahnya saya itu sampai bisa memang berhenti permanen sampai sekarang. Itu pertama itu kita buat niat dan buat alasan kenapa kita pengen berhenti merokok, apa tujuan kita. Jadi ketika kita sudah balik lagi ngerokok atau kita kambuh lagi penyakit
merokok kita, hampir mau merokok lagi. Jadi kita ingat baik-baik itu teman-teman, apa yang tujuan kita, apa keinginan kita gitu, untuk kita bisa berhenti merokok. Kalau perlu, kalau bisa itu tulis di memori otak tuh dengan hayalan gambaran lah, gambaran tulisan merah tebal, berhenti merokok gue harus bisa, atau berhenti merokok adalah cara ninjaku, atau gue berhenti merokok untuk diri gue sendiri, atau untuk aku berhenti merokok untuk menghemat lah, seperti segala macamnya itulah, buat memori ingatan tebal di kepala kita, agar kita selalu ingat ketika kita lagi kambuh penyakit ingin merokoknya, kebiasaan ingin merokoknya, seperti itu. Yang kedua teman-teman, yang kedua ini yang bisa dibilang nggak kalah penting, paling penting bahkan juga, ubah cara pandang dan pola pikir atau mindset teman-teman. Karena pada dasarnya kalau kita tahu dan sadar, kita mindset kita tuh ingat dan paham tentang apa itu merokok, tahu sebenarnya itu benar-benar hal yang tidak baik dan sesuatu yang salah, kita otomatis ya jadinya tahu ini hal yang tidak baik. Karena kalau saya seingat saya dulu, saya seringkali menanamkan di otak saya tuh, mindset saya tuh, ketika saya sudah nggak tahan lagi mau merokok lagi, atau ketika biasa tuh kan datang ketika kita lagi ngumpul, atau ketika kita lagi uang banyak tuh kan pengen rasanya beli rokok, saya menanamkan di otak dan di hati, di pikiran itu, mindset saya tanamkan merokok itu tidak baik, merokok itu jelas negatif, merokok itu jelas meracuni diri. Nah, sementara mindset kita waktu ketika kita menjadi perokok, merokok itu membuat kita tenang, membuat kita menjadi fresh, membuat kita jadi banyak jalan pikiran, yang otak kita buntu jadi katanya jadi makin fresh, makin mantap gitu. Tapi coba kita ingat baik-baik sebelum kita mengenal dan tahu apa itu rokok. Sebelumnya kan ya biasa-biasa aja kawan-kawan, nggak ada yang berubah. Ya hidup tetap berjalan seperti biasa aja. Ketika kita sesudah makan kita minum, terus kita tidur, atau kita ngelakuin kegiatan nonton atau olahraga atau pekerjaan kan dulunya tanpa merokok. Misalkan waktu SMP kan, sebelum saya kelas 2 itu, setelah makan saya nggak merokok, ya nggak ada apa-apa yang terjadi, ya biasa aja. Sesuatu yang kebiasaan yang sebenarnya kita sendiri yang membuatnya gitu. Itulah mindset tadi kan, mindset bahwa ya memang sekarang sudah terjadi dan sudah kita alami. Makanya kita memikirkan seolah-olah kita tuh membuat alam bawah sadar kita, ketika kita sesudah merokok itu kita dapat inspirasi, kita bakal jadi orang yang cerdas atau apalah, pokoknya nih otak ini makin nyala, nambah level up, nambah damage lah gitu, seperti itu, nambah kekuatan kawan-kawan. Padahal enggak, itu tergantung mindset kita teman-teman. Yang ketiga itu perlu banget sih dan perlu dikoreksi, itu ubah kebiasaan teman-teman. Karena rata-rata kebiasaan kita ketika kita sudah makan itu, rata-rata setelah makan, atau ketika aktivitas yang sangat melelahkan atau pekerjaan yang sangat melelahkan, kebiasaan kita langsung duduk, ambil rokok, hidupin, seperti itu, ambil lagi, hidupin. Ubah aja caranya, ubah dengan cara makan permen atau makan es batu, ya pokoknya kebiasaan yang mantap-mantap lah. Kalau Anda beragama Islam, kalau bisa buat aja, kalau setelah makan itu kalau bisa lu buat menjadi kebiasaan berzikir atau berselawat, mantap lagi. Selain lu dapat pahala, lu dapat nilai positifnya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau dialihkan dengan katanya, kita bisa ngalihkan dengan popping apa segalanya, bullshit. Pokoknya orang yang berhenti merokok malah mengalihkan diri ke popping, itu bahkan lebih ngeri kadang-kadang kandungan nikotinnya, dan kita nggak tahu popping ini teruji klinis atau enggak. Yang jelas yang namanya sejenis nikotin itu kan, atau zat adiktif segala macamnya itulah yang terkandung di popping atau di rokok, itu kan nggak baik, itu kan merusak diri, ya jelasnya seperti itu. Oke, yang